When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Tugas dosen ada 3, yaitu mengajar, membuat penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2 hal yang pertama, biasanya para dosen tidak begitu pusing. Tapi untuk yang ketiga, pada umumnya mereka sedikit pusing untuk menentukan kegiatan apa yang harus diambil. Berikut adalah cerita saya. Pada saat mencari materi untuk membuat pengabdian kepada masyarakat atau PKM, setelah diumumkan pendidikan di seluruh Indonesia harus work from home atau WFH, belajar secara daring, maka tambah pusing saja untuk mencari kegiatan tersebut. Maka mau tidak mau, saya harus mencari kegiatan yang berada di sekitar rumah. Pada masa work from home, saya bertemu dengan ketua pengurus masjid di Masjid Al-Ikhlas, Bab 2, Tangerang. Dia menyampaikan pendapat, mengingat adanya WFH, masjid membutuhkan website agar para jemaah dapat mengakses informasi dari masjid. Saya menanggapi keinginan dari pengurus masjid tersebut. Rekan-rekan semua, keinginan pengurus masjid saya koordinasikan dengan pihak kampus, dalam hal ini LPPM, untuk bisa dijadikan PKM, mengingat lokasi kampus di Bandung, sementara lokasi masjid di Tangerang, satu kota dengan tempat tinggal saya. Melalui Google Map, jarak antara kampus dan masjid diketahui sejauh 179 km. Artinya, secara jarak hal tersebut masih memenuhi syarat PKM. Karena jarak terjauh adalah 200 km. Pihak kampus menyetujui ide yang saya berikan. Pengurus masjid memberikan surat persetujuan untuk dibantu dalam pembuatan sistem informasi digital oleh tim PKM atas nama ketua tim. Selanjutnya, data-data tentang masjid seperti luas bangunan, kemudian jumlah jamaah yang dilayani oleh masjid, di mana masjid tersebut mempunyai penduduk sekitar 761 kepala keluarga dengan jumlah penghuni sebanyak 2.835
jiwa, itu cukup menjanjikan. Kemudian kegiatan masjid yang saya rekam bahwa dalam 1 minggu itu penuh kegiatannya, yaitu adanya pengajian rutin tauhid, kemudian pengajian rutin fikih umum, pengajian rutin tahsin Al-Quran, pengajian rutin tafsir Al-Quran, dan pengajian rutin ibu-ibu. Rekan-rekan semua, struktur organisasi pengurus masjid terdiri dari ketua pengurus masjid, imam rawatib, wakil ketua bidang 1, yaitu dakwah dan sosial, wakil ketua bidang 2, bidang fasilitas dan umum, dan ketua unit pelayanan zakat atau UPZ. Kemudian selanjutnya ada ketua bidang teknik, ketua bidang sound system, koordinator amil, sekretaris, dan bendahara. Luaran yang diharapkan adalah PKM yang dilakukan berupa sistem informasi digitalisasi, kemudian membuat konten untuk website berupa teks, foto, audio, dan video, serta pelatihan dalam membuat konten tersebut. Untuk mempermudah gambaran berpikir, tim PKM membuat model PKM seperti tampilan pada layar dengan menggunakan teori bauran pemasaran 4P dan model Fishbone yang digunakan dapat diketahui hal-hal yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi digital pada Masjid Al-Ikhlas tersebut. Produk yang dihasilkan dari PKM ini adalah berupa konten website yang berisi teks, foto, audio, dan video. Sementara dari sisi people, yang dimaksud adalah pengurus masjid, imam atau ustadz, dan jamaah masjid. Rekan-rekan semua, yang dimaksud dengan place di sini adalah merupakan kebutuhan dalam membangun sistem informasi digital seperti kamera, website, domain, internet, laptop, dan handphone. Untuk promosi, yang dimaksud di sini adalah melakukan launching hasil daripada konten website yang sudah dibangun pada peringatan Maulid Nabi, di mana di situ berkumpul banyak ustadz, jamaah, dan tamu masjid yang diundang. Kemudian selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan PKM direncanakan selama 8 bulan dengan kegiatan antara lain survei lapangan, membuat model PKM, pelaksanaan kegiatan, pengisian data, pelatihan penulisan laporan, dan publikasi. Website yang dibuat adalah al-ikhlaspap2.com. Bagi rekan-rekan yang mau melihat, bisa dilihat di address URL yang ada di website Masjid Al-Ikhlas tadi. Demikian sharing saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.